Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian kita. Pada kali ini netizen bertanya dan Ustadz menjawab. Pertanyaan yang kami terima dari netizen menyoal tentang yang pertama adalah apakah muslim dilarang untuk merusak rumah ibadah dan apa dalilnya? Pemirsa TVmu, sebagai agama yang syumul, agama yang lengkap, yang paripurna, mengatur bukan hanya persoalan akidah, yang mengatur bukan hanya persoalan pemikiran, keyakinan, tapi juga Islam mengatur pada persoalan muamalah, pergaulan sesama manusia. Nah, kelengkapan inilah yang menjadi keunggulan kita sebagai umat Islam. Ketika Allah sudah melengkapi semuanya, maka yang harus kita lakukan adalah melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan. Nah, pemirsa TVmu, dalam persoalan muamalah, maka kewajiban kita sebagai umat Islam adalah bermuamalah bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Kita tidak membedakan pada hal-hal yang bersifat kebaikan bersama, maka itu menjadi bagian dari pembuktian atas keimanan yang kita yakini. Ya, orang-orang yang beriman itu mereka harus terlihat dalam kegiatan sosialnya sebagai orang yang benar-benar hebat dalam mengaplikasikan ruang keimanannya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya pada komunitas umat Islam saja, tapi juga kepada seluruh manusia pada umumnya. Menghadirkan kebaikan-kebaikan yang besar untuk manusia yang lainnya. Terkait dengan pertanyaan yang tadi, apakah seorang muslim dilarang untuk merusak rumah ibadah? Jangankan rumah ibadah, mengganggu haknya saja untuk hidup kita dilarang. Pada waktu zaman Rasulullah SAW ada pembagian kafir harbi dan juga kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah, ketika mereka memerangi umat Islam, maka kewajiban kita adalah mempertahankan diri dan juga mengkokohkan agama kita di atas mereka. Kemudian yang kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah mereka orang-orang yang tidak sama keyakinannya dengan kita, tapi mereka baik-baik saja. Ya, mereka bermuamalah bersama kita, mereka juga patuh pada kewajiban-kewajibannya. Nah, pada kafir zimmi seperti ini dilarang. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada kita, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sama dia dengan menyakiti aku. Inilah amanah dari Rasulullah SAW kepada kita semua. Orangnya saja tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh disakiti, dibiarkan saja mereka hidup seada seperti itu, atau bahkan mungkin berkembang dengan muamalah bersama dengan kita. Apalagi dengan keyakinannya. Persoalan keyakinan ini sudah jelas dalam agama kita, membatasi diri dengan ayat yang sering kita hafal semuanya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu, untuk keyakinanmu, untuk cara beragamamu, untuk seluruh ibadahmu, untukmu saja semua. Dan untukku adalah agamaku. Nah, batasan seperti ini sudah menjadi batasan toleransi yang sudah sangat ideal. Kenapa sudah sangat ideal? Karena sebelumnya Rasulullah SAW ditawari dengan proposal, bagaimana kalau waktu hari ini kami semua menyembah Tuhan kamu. Tapi pada waktu berikutnya, kalian semua menyembah Tuhan kami. Sepertinya ini win-win solution. Sama-sama
menang, yang satu patuh kepada Tuhan kita, pada satu waktu berikutnya kita patuh pada Tuhan mereka. Nah, hampir-hampir saja kemudian turunlah ayat ini. Kalau tidak Allah turunkan ayat ini, bisa jadi keterbatasan kita sebagai manusia, juga kalau melihat tawaran seperti itu baik-baik saja. Tapi kemudian Allah menegaskan kepada kita semua, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, pemirsa TV-mu, bagaimana dengan perilaku orang-orang yang merusak rumah-rumah ibadah? Tanggapan kita semua bahwa bisa jadi orang ini adalah orang yang kurang paham terhadap agama. Karena agama tidak pernah mengajarkan umatnya untuk merusak. Agama tidak pernah mengajarkan umatnya untuk mengganggu orang lain. Bahkan Rasulullah SAW dengan pesannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu hatta, sampai-sampai dia memuliakan tamunya, berbuat baik kepada tetangganya. Sampai seperti itu. Artinya apa? Kalau orang beriman, dia ngaku-ngaku beriman, dia juga harus baik-baik saja dengan tetangganya. Harus bermuamalah yang baik. Jangan sampai kemudian muncul rasa saling kebencian, apalagi sampai berbuah kepada perusakan-perusakan. Nah, tindakan perusakan seperti itu tidak mencerminkan keyakinan kita sebagai seorang muslim apalagi. Dan juga saya meyakini bahwa itu juga tidak diajarkan oleh umat-umat yang lainnya. Karena itu, pemirsa TV-mu, kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi kasus seperti ini. Dan ke depan, koordinasilah antar sama umat beragama untuk tidak menghadirkan perilaku-perilaku yang buruk. Terima kasih pemirsa, tetaplah di TV-mu. Kita akan berjumpa kembali setelah pesan-pesan berikut ini.